Teman pecinta otomotif, hari ini di Ledok Sari, tempat wisata di Kaliurang. Ini kita tayangkan untuk pembersihan black core pada Wuling Cortez. Bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, dan apa yang terjadi pada black core itu. Kita saksikan bersama. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ya, agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Teman-teman pecinta otomotif, hari ini kita lakukan perawatan pada Wuling Cortez. Ini black core akan kita bersihkan, kemudian kita ulang lagi proses tune up, dan kita lakukan, kita masukkan juga oli aditifnya. Ini nanti kita lepas, kemudian kita cuci pakai pertalite, diulang lagi proses black core tuning, masukkan aditif. Jadi biar kembali fit lagi mobilnya, seperti saat pasang black core baru. Ini sudah hampir 4 bulan. Kita juga bersihkan filter udara. Jadi ini tidak bongkar yang banyak-banyak, hanya yang sederhana saja, tapi bisa membantu performa. Karena kalau filter udaranya bersih, maka cukup signifikan untuk tambahan tenaganya. Kita lakukan reset ECU dengan cara melepas negatif aki, kemudian pedal rem saya injak 10 kali untuk menghilangkan sisa kelistrikan di ECU. Jadi ini betul-betul baru, supaya mendapat masukan dari tuning black core nanti. Filter kita pasang lagi, lalu black core kita cuci dulu pakai bensin. Ini kondisi black core-nya. Hanya perlu digoyang pelan-pelan saja, tidak perlu dikocok-kocok. Nanti akan terlihat bagaimana keruhnya atau apakah sudah kotor. Cukup kotor, mungkin setelah 2 kali 3 kali baru betul-betul bening lagi, sehingga black core akan kembali bersih lagi seperti baru. Ini proses pencucian yang kedua. Nah, sudah bening. Sudah jauh berbeda kejernihannya. Kadang-kadang cukup 2 kali, atau kalau untuk mobil diesel biasanya sampai 5-6 kali baru jernih lagi. Sekarang kita lakukan proses
black core tuning. Jadi black core tuning ini kita menginfuskan cairan khusus black core masuk ke dua intake, satu intake yang di tengah sama satu intake yang di sana. Ini dingin sekali. Ini prosesnya berlangsung sekitar 20-30 menit, RPM 2000, mesin nyala, dan ini langsung membersihkan kerak-kerak di klep-klep, terutama di 16 klep, karena ada 4 klep tiap silinder, 2 klep masuk, 2 klep keluar. Begitu terkena air ini, klep itu akan bereaksi pelan, keraknya akan terlepas pelan-pelan, sehingga keraknya keluar menjadi asap. Ini langsung terproses ke ujung knalpot. Kemudian saat di klep-klepnya itu bersih, karena ini mesin nyala, dia akan terproses secara alami pelan-pelan, kemudian menyetel dirinya sendiri secara otomatis, sehingga saat selesai kompresi di 4 silinder ini akan sempurna. Ini proses berlangsung sekitar 30 menit. Ini dingin sekali, terjadi expanding. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Hal yang paling panas sebetulnya di sini. Ini termasuk hampir 300 derajat Celcius. Tapi di cover ini turun 100 derajat. Di black core ini di bawah 100. Idealnya black core ini kalau bisa 200 atau 300 itu akan sangat sempurna. Jadi kalau bisa ini covernya ini kita lepas. Jadi kalau ini bisa dilepas, black core-nya nempel, itu akan sangat sempurna. Jadi sementara yang didapat di black core hanya 76. Sementara di ujungnya ini sangat dingin, 74. Ini masuknya 72. Di sini 80, 80. Keluarnya 69. Ini masuknya 80-an. Jadi black core bekerja menurunkan temperatur secara luar biasa. Padahal ini ditempelkan di header knalpot. Yang ideal adalah dilakukan penempelan langsung pada header dan covernya dilepas. Ini salah satu petunjuk kinerja black core. Di header didapatkan sekitar 245. Ini di covernya 180. Di black core-nya didapat sekitar 92. Nah, ini yang unik ini. Inputnya kita dapat 83. Outputnya hanya 69. 75. Ya, 76. Jadi di input 86, keluarnya 76. Jadi ada beda 10 derajat Celcius meskipun itu bersebelahan. Nah, ini yang disebut reaksi kinerja black core, mampu menurunkan temperatur yang keluar dari selangnya. Jadi nanti saat masuk ke intake akan terjadi udara dingin, dan itu sangat mempengaruhi kinerja mesin. Ini nanti separuh kita lakukan dulu pengegasan. Saat digas akan kita lihat reaksinya di ujung knalpot. Kerak-kerak akan tertendang keluar. Biasanya akan terjadi perlawanan, tidak mau digas. Nah, setelah bisa los baru keraknya keluar, kemudian sedikit asap keluar karena ini mobil masih baru tahun 2021. Nah, itu
Itu adalah bagian dari kerak-kerak yang terproses. Saat ditendang keluar maka akan digas, dia keluar, itu akan meningkatkan akselerasi mobil. Artinya gas lebih enteng, tenaga meningkat di bawah. Ini blekornya mulai bereaksi, jadi ini mulai kelihatan asapnya. Meskipun masih samar-samar, ya karena panasnya kurang. Kalau mendapat panas maksimal, dia reaksinya akan luar biasa. Ini tidak ada hubungannya dengan cairan blekor tuning. Ini karena ini dari ruang bakar. Dari uap oli, dari ruang mesin, bukan ruang bakar. Di header, oh yo, hampir 200 ya. 185, di blekornya berapa? Ya, 45, selisih 50. Kalau di blekornya 97, ya 100 lah. Kemudian di input berapa coba? Di inputnya berapa tuh? 81 ya. Inputnya 82. Di outputnya 78. Oke, nah ini asapnya mulai keluar setelah 150 derajat Celcius. Jadi ini proses memang butuh panas baru bereaksi. Jadi cukup oke. Jadi memang ya posisi seperti ini pun bisa ya, tapi reaksinya akan lebih cepat didapat, paling enggak 30 menit. Nah ini kalau pengen reaksi sangat cepat, ya dilepas di cover headernya ini. Oke. Reaksi bleker, gas bleker. Oh iya. Jadi seperti uap tape, ini luar biasa sekali. Ini dari reaksi kimia saja, dan ini cukup dingin. Kalau masuk ke mesin lebih dingin dibanding standar. Ini dilakukan pengegasan yang kedua. Ini semakin panas, akan semakin banyak gas olahan blekor yang didapat. Nah ini keluarnya banyak sekali pada saat digas. Jadi saat mesin bereaksi ini banyak lah, ini disedot oleh mesin dan itu menambah powernya luar biasa sekali. Wow. Semakin kencang di gas, maka semakin besar uap blekor yang didapat, bahkan keluar airnya, bahkan sampai muncrat keluar air. Normal. Sip. Naiknya gas super cepat, akselerasinya ini akan sangat menyenangkan. Meskipun ini matic, nanti akan bereaksi sangat luar biasa.